sambil menunggu sekitar 2 jam lagi itu ya buka. Di pas nih 1,5 jam kemudian mungkin persiapan buka setelah itu. Baik, saya akan share screen saja. Ups. Ini ya. Sudah terlihat ya? Sudah, Pak. Tapi belum full screen. Belum slideshow. Belum. Sudah full screen? Ya, sudah, Pak. Sudah. Oke. Ya, kita akan membahas dahulu keseimbangan benda tegar itu ya, secara umum. Nah, ini juga termasuk soal yang sudah di-share oleh Bu Sulis ya. Sebetulnya prinsipnya sama saja ya. Tapi yang soal dari Bu Sulis itu saya memang jawabannya tidak sama dengan kunci gitu ya. Tapi saya lihat juga jawaban di kunci itu terlalu besar itu. Karena kalau pakai sigma F dari 0 saja nggak cocok juga itu. Jawaban yang di kunci itu. Tapi mari kita itu ya, kita coba lihat secara umumnya bagaimana. Nah, jadi benda tegar ini contohnya batu ya. Itu jarak titik-titik partikelnya itu tetap. Jadi bentuk dan ukurannya tidak berubah berarti ya. Bentuk dan ukuran tidak berubah. Nah, pada benda tegar ini bisa bekerja gaya-gaya sehingga kalau dia dalam kesetimbangan maka memenuhi syarat kesetimbangan translasi dan rotasi. Nah, kesetimbangan translasi ya kita sudah tahu sigma F sama dengan 0 itu ya, translasi. Ya ini. Kemudian kesetimbangan translasi ini bisa diuraikan dalam 3 dimensi ya, komponen-komponennya ya. Jadi Fi itu gaya-gaya yang bekerja pada benda tersebut bisa banyak. N misalnya N buah, N itu bisa kalau digambarin 3, bisa 100 juga begitu ya, tidak jadi masalah tuh ya. Nah, tetapi bisa dijadikan persamaan diuraikan dalam komponen-komponennya yaitu sigma Fix sadar 0 ini pada sumbu X ya, sigma Fiy sadar 0 dan sigma Fiz sadar 0. Jadi dari sini bisa ada 3 persamaan. Kemudian keseimbangan rotasi, jumlah torka sadar 0. Sama juga sini, torka ini vektor ya, maka ada 3 komponen juga, komponen X, Y, dan Z, ya, masing-masing harus ada 0. Jadi secara umum itu kita punya 6 persamaan ya. Secara umum ada 6 persamaan di sini. Sekarang kita coba lihat definisi torka itu apa.
Nih. Misalnya ini ada sebuah batang, ada engselnya ini engsel di sini ya. Ada engselnya, dikenai gaya F di ujung satunya ya. Gaya F itu berada di titik tangkapnya di posisi R nih ya. Gaya F ini berada di posisi R sini ya. Membentuk sudut theta dengan sumbu X. Jadi ini dalam 3 dimensi. Kita ambil vektor R dan F-nya berada pada bidang XY. Ya. Vektor R dan F berada pada bidang XY. Nah, ini bisa dibuat umum seperti apa? Kalau dua vektor gitu ya, pasti bisa berada di satu bidang. Bidangnya kita buat XY ya, gitu ya, bidang XY. Jadi diputar-putar bagian apapun juga tetap saja bisa kita kita sederhanakan sehingga dia berada di bidang XY dengan R-nya itu di sumbu X dan F-nya itu titik tangkapnya adalah di ujung vektor R itu ya. Jadi demikian. Maka kita bisa selesaikan di sini apa yang dimaksud dengan dengan torka. Gaya F ini bisa kita uraikan ke arah yang sejajar R dengan yang tegak lurus R. Yang misalnya torka itu adalah tau sama dengan R kalikan F sin theta. Itu besarnya. Sin theta ini adalah identitas perkalian silang, ya, perkalian vektor. Jadi kita bisa dapatkan kalau kita gambarkan vektor F dan R itu di satu titik tangkap di O ya. Maka R torka itu kita bisa definisikan sebagai tau sedang R cross F. Sementara besar torkanya adalah pakai harga mutlak adalah RF sin theta, pakai harga mutlak juga ya. Jadi ini kalau besarnya ini selalu harganya positif ya. Nah, besar vektor ya. Besar vektor torka. Harga mutlak RF sin theta. Kenapa harus pakai harga mutlak? Karena sin theta itu bisa positif, bisa negatif. Sedangkan didefinisikan besar vektor itu adalah besaran positif ya. Supaya taat azas ini ya. Nah, jadi vektor torka ini kemana arahnya? Arahnya ini tegak lurus vektor R, tegak lurus F ya, sesuai dengan aturan gerakan skrup kanan jika diputar dari R ke F gitu ya. Nah, yaitu kalau di sini berarti ke
sumbu Z positif ini ya, kalau gambarnya seperti ini ya. Jadi ini ya, torkanya itu di sumbu Z positif. Kalau gambarnya seperti ini ya. Nanti kalau F-nya itu sudutnya negatif, itu misalnya ya, ke arah yang lain, nah, berarti torkanya nanti juga lawanan arah. Jadi kalau F-nya demikian, ya torkanya ke sumbu Z negatif. Gitu. Oke, kita lanjutkan. Jadi di sini kita dapat kesimpulan bahwa dilihat dari gambar ya, jika tetanya itu antara 0 sampai 180 derajat, sin tetanya positif ya. Sin tetanya positif. Ini. Torka berarah ke sumbu Z positif. Dan ini akan menghasilkan rotasi berlawanan arah dengan gerak jarum jam ya. Jadi apa namanya? Batang ini nanti berotasi ke sana gitu ya. Berlawanan arah dengan jarum jam. Itu arah positif. Torkanya ke sumbu Z positif ya. Tapi kalau tetanya itu antara 180 derajat dan 190 derajat, sin tetanya negatif. Torkanya ke arah sumbu Z negatif, rotasinya searah dengan gerak jarum jam. Gitu ya. Jadi kalau ini batangnya dikenai kayak begini, gitu ya. Berarti sudutnya itu ini ya, tetanya itu ya. Atau ini min teta itu ya. Bisa juga itu ya, sudut negatif gitu ya. Maka dia akan memutar batang itu searah dengan gerak jarum jam. Nah ini adalah mengulang saja dulu ya supaya enak dulu ya. Sekarang kita akan lihat masalah yang muncul itu ya dalam Olimpiade ini atau untuk tingkat SMA itu ya. Itu nggak rumit sebetulnya ya. Kenapa? Karena gaya-gayanya itu berada pada bidang XY ya. Jadi di sini gaya-gayanya berada pada bidang XY. Nah, dengan demikian keseimbangan translasinya itu hanya mengandung dua persamaan, yaitu sigma F1 FIX ada 0 dan sigma FIY ada 0. Itu adalah komponen-komponennya ya, karena tidak ada komponen Z. Jadi di sini gaya-gaya itu berada pada satu ini aja ya, pada satu bidang ya. Jadi tulis ini. Ada di bidang XY. Kemudian secara rotasinya, karena di sini itu hanya di bidang XY saja gayanya, maka R1 semua ini ya, semua R1, R2, R3
itu juga pada bidang XY semuanya ya. Dengan demikian nanti torkanya itu selalu pada sumbu Z ya, torkanya itu ya. Hingga persamaannya hanya satu ini aja torkanya itu ya. Jadi kalau kita lihat di sini ya, F1 itu ya. Ini sudutnya ada ini ya. Ini theta 1 ini. F2 sudutnya dari sini ya. Jadi ini sumbunya kita bisa ambil sumbu tambahan, ini adalah sumbu X1 ya. Ini sumbu X2 theta 2 dan ini sumbu X3 ini theta 3. Nah, jadi menghitung torkanya bisa berdasarkan sumbu masing-masing ya. Jadi demikian ya. Jadi totalnya itu ada 3 persamaan di sini. Oke, ini adalah gambaran umum. Kita akan coba selesaikan soal pertama ini ya. Sebuah tangga homogen dengan berat 300 Newton bersandar pada dinding yang licin. Nah, ini ada licin di sini ya. Kaki tangga terletak pada dasar lantai seperti gambar di samping kan. Lantai kasar ya. Kalau tidak kasar pasti tergelincir itunya tangganya ya. Pertanyaan yang pertama adalah gambarkan gaya-gaya yang bekerja pada tangga, kemudian tentukan besar-besar gaya tersebut, kemudian tentukan persen gesekan statik minimum agar tangga tetap dapat dipertahankan setimbang. Kita selesaikan yang pertama dulu. Ya. Jadi tangganya seperti ini, ya, sandar. Gaya-gayanya yang pertama yang jangan sampai lupa itu adalah gaya berat ya. Nah, gaya berat ini arahnya ke bawah. Titik tangkapnya itu adalah di pusat masanya karena homogen jadi tengah-tengah ini ya. Ini tengah-tengah sini. MG ya, betul ya. M itu massa tangga. Kemudian kita akan lihat dia bersentuhan dengan dinding di titik A. Titik A sini ya. Karena dinding yang licin maka tidak ada gaya geser itu ya. Jadi yang ada hanya gaya normal saja. NA. Kemudian dengan lantai dia berinteraksi di titik B. Sama juga di sini ada gaya normal ke atas. Karena kasar ada juga gaya gesekan statik di sini ya. Kenapa gaya gesekan statik? Karena tangganya tidak bergerak ya dalam kesetimbangan di situ. Jadi ada 4 gaya ya. Nah ini gaya-gayanya. Kemudian kita disuruh menghitung besar-besarnya. Nah kita lihat dulu ini ya. Tadi dimensi-dimensinya ada tingginya tuh 2 meter ya. Tinggi dari lantai ke A itu ya. Sedangkan dari ujung dinding ke titik B itu 1,5 meter ya. 1,5. Kalau nggak bisa. Ini 1,5 meter ya. Nah, kita lihat di sini panjang tangganya berapa? Panjang tangga L. Ya, L itu ini ya. Nah,
Pitagoras saja, akar 2 kuadrat tambah 1,5 kuadrat, itu 2,5 ya. Sehingga dengan demikian, sin theta, yaitu sin theta itu sisi depan, sudut theta dibagi panjang L, itu 0,6, dan cos theta-nya 0,8. Kemudian persyaratannya tadi sigma fx sama dengan 0 ya. Pada arah mendatar itu ada NA ke kanan, Fs ke kiri ya. Sehingga dengan demikian kalau kita ambil ke kanan positif, ke kiri negatif, kita dapatkan persamaan sigma fx ada 0, NA dikurangi Fs ada 0, atau NA sama dengan Fs. Pada sumbu Y, pada arah tegak, itu ada NB dan MG. NB-nya positif ke atas, MG-nya negatif ke bawah, sehingga kita dapatkan sigma FJ ada 0, NB minus MG ada 0. Jadi kita dapatkan sini NB dan MG sama dengan 300 Newton. 300 Newton itu diketahui ya. Diketahui. Jadi sudah dapat ya NB dan MG. Tinggal kita cari NA dan Fs-nya ini berapa. Nah, dari mana kita bisa dapatkan ini? Dari torka ya, torkanya ya, yaitu sigma tau sama dengan 0 ya. Nah, kita harus titik manapun yang diambil itu hasilnya sama ya. Bisa diambil titik B sebagai porosnya, titik A ataupun titik yang lain ya. Bisa aja kita ambil di sini gitu ya. Misalnya titik B atau titik O di sini, boleh gitu ya. Tapi yang menguntungkan supaya perhitungannya itu tidak banyak, kita ambil titik B. Kenapa? Di titik B itu ada 2 gaya, sehingga gaya tersebut ada di titik poros itu tidak menghasilkan torka di situ ya, terhadap titik B ya. Jadi kita ambil titik B sebagai poros ya. Alasannya gampang, karena di situ ada 2 gaya ya, sehingga kita tidak perlu menghitung torka yang diakibatkan oleh 2 gaya tersebut ya. Lagi pula yang mau dicari itulah NA dan Fs gitu ya. Nanti dari sini NA-nya bisa diketahui ya. Jadi kalau B sebagai poros ya, ini B sebagai poros, hanya ada 2 gaya saja, Mg dan Na ya. Nah, sekarang kita lihat Mg ini ya. Mg ini jaraknya dari B itu L/2. Nah, sudutnya, jadi vektor R-nya itu adalah dari B ke A gitu ya, itu arahnya itu ya. Sehingga sudutnya itu, kalau ini R-nya, arahnya, nah ini arah R-nya gitu ya. Ini sudutnya. Sudutnya ini. Jadi kita dapatkan itu sinus, ini sudutnya berapa nih? Serut. Sudutnya ini adalah, kalau ini theta, ini adalah 180 derajat min theta. 180 derajat min theta.
Sehingga nanti dengan kita dapatkan nanti kok jadi ya. Jadi ini adalah 180 derajat sin theta. Maka kita dapatkan jaraknya L per 2, kita dapatkan torkanya adalah mg kalikan L per 2 sinus 180 derajat sin theta. Nah, sama dengan mg L per 2 sinus theta. Sinus theta berapa tadi? 0,6 nih. Sinus theta 0,6. Itu yang satu ya. Ini ya. Yang satunya lagi adalah NA. Ya. NA ini vektornya arahnya ke sana. Ini sudutnya ya. Theta 2 gitu ya. Berapa itu theta 2 itu? Theta 2 itu adalah yaitu harus telitinya. Oh ini ya, theta 2-nya ini ya. Theta 2-nya adalah berarti ke arah sana ya, yaitu 180 derajat ditambah 180 derajat sini, ini ditambah theta dikurangi itu ya. Jadi atau kita bisa pilih 90 derajat min theta ya sini ya. Oh ya, 90 derajat min theta. Nah, sinus 90 derajat min theta itu sama dengan bukan min plus theta itu ya. Sinus 90 derajat plus theta itu sama dengan cos theta. Jadi sin 90 derajat plus theta sama dengan cosinus theta. Sehingga kita dapatkan torka terhadap titik B sama dengan 0. Yang pertama adalah mg L per 2 sin theta. Ini enggak ada cos theta-nya. Dikurangi NA L cos theta. Ya. Ini min cos theta ya. Sinus 90 derajat cos theta itu adalah min cos theta. Gitu ya. Jadi kita dapatkan hasilnya ini harus teliti aja nih. W-nya itu 300 kalikan setengah kali 0,6 dikurangi NA kalikan 0,8 ada 0. Jadi kita dapatkan NA-nya ya, yaitu 300 kalikan setengah kali 0,6 dibagi 0,8 dapatkan ini hasilnya. NA-nya itu sama dengan Fs ya sekaligus ya. Jadi kita dapatkan itu ya dua-duanya. Yang ini memang harus teliti dalam hal perhitungan sudutnya itu ya. Tanda minus ini juga bisa kita lihat bahwa
NA itu membuat dia berputarnya ke arah searah dengan jarum jam ya, makanya negatif itu ya. Sedangkan yang MG itu berlawanan arah dengan jarum jam. Jadi kita coba lihat kembali gitu ya. Bersihkan dulu. Ya. Nah, jadi terhadap titik B ini MG itu membuat tangga itu kalau tidak ada gaya lainnya berotasi berlawanan arah dengan jarum jam, berarti positif ya, itu ya, torka oleh MG-nya positif. Sementara NA menyebabkan tangganya kalau tidak ada yang gaya yang lain menyebabkan rotasi searah dengan jarum jam. Oke, jadi kalau dihitung-hitung hanya demikian ya, tinggal teliti saja itu ya. Nah, jadi kita dapatkan selanjutnya, nah ini salah satu yang penting ya, yaitu berapa persen gesekan statik minimumnya. Jadi kalau terlalu kecil tergelincir dia. Nah, harus kita pahami bahwa gaya gesekan itu selalu lebih kecil dari gaya gesekan maksimum ya. Nah, tapi pada saat hampir tergelincir, nah di situ kita dapati gaya gesekannya mencapai maksimum, tapi mu s-nya minimum ya, situ ya. Jadi kalau hampir tergelincir berarti Fs-nya itu sama dengan Fs max, ya. Dan mu s-nya pada saat ini adalah minimum ya. Artinya kalau mu s-nya lebih kecil dari harga tersebut, dia tergelincir. Nah, ini tergantung dari gaya normal di B itu ya, NB. Ya, jadi di sini gaya geseknya Fs dengan mu s minus kali mu s min minimum kalikan NB. Karena hampir tergelincir ya. Gitu ya. Jadi kita dapatkan, ya tinggal masukkan harganya. Karena Fs-nya itu mencapai maksimum, yaitu ya tadi 114,5 dibagi NB 112 dibagi 300 0,375 ya. Ini adalah minimum ya. Jadi kalau mu s-nya itu lebih kecil dari 0,375 ya tergelincir. Kalau lebih besar tidak jadi masalah ya. Ya, sampai sini ada pertanyaan? Oke, kita lanjut ke nomor berikutnya. Nah, ini soal fisika OSN tingkat kabupaten kota Madya tahun 2005-2006. Seperti tadi ya, sebatang tangga homogen panjang L, masanya M. Salah satu ujungnya bersandar pada dinding licin dan membentuk sudut theta terhadap dinding, sedangkan ujung yang lain terletak pada lantai kasar. Tentukan nilai gaya kontak dinding terhadap tangga, nyatakan dalam M, G, dan theta. Tentukan nilai gaya kontak dinding terhadap tangga jika sudut theta tidak diketahui tetapi diketahui kosin gesek statiknya. Ya. Nyatakan dalam mu, M, dan G. Nah, ini yang B-nya ini itu mengandung ini ya, apa namanya? Nanti akan kita lihat bagaimana menyelesaikannya ya.
di situ naik poin besarnya itu di soal B ya. Kita seperti tadi, di titik A ada NA, terus di pusat masanya ada MG ya. Di titik B ada NB dan FS. Nah, itu jadi ada seperti tadi ada 4 gaya ya. Ada 4 gaya. Kemudian sama juga sigma Fx ada 0 sehingga NA dan FS tadi sama ya. Kemudian yang kedua sigma Fy ada 0 sehingga NB dan Mg. Kalau tadi Mg-nya diketahui 300 Newton ya, sekarang lambang saja itu ya. Nah, ini sama dengan yang tadi. Yang ingin dicari itu adalah NA. Ini berapa ini? Rumusannya bagaimana? Yaitu dicari dari torkanya ya. Dari torkanya kita bisa ambil titik B sebagai poros tadi ya. Sehingga sigma torka B ada 0. Nah, jadi sama persis dengan yang tadi. Mg L per 2 sin theta dikurangi Na L cos theta ada 0. Nah, ini persamaan yang tadi juga ya. Persis itu ya. Sehingga dari situ Na-nya bisa dinyatakan sebagai ini. Na adalah L-nya kan coret ya. L-nya dicoret nih. Na sedangkan setengah Mg tangan theta. Ini A ya, pertanyaan yang A. Yang B-nya sekarang. Tetanya tidak diketahui, tapi ada mu S-nya diketahui gitu ya. Bagaimana menyelesaikannya? Nah, harus kita tekankan bahwa Fs itu selalu lebih kecil sama dengan mu S dalam hal ini kalikan NB ya. Bukan sama dengan ya. Kalau sama dengan itu ketika situasinya hampir tergelincir. Kalau ini kan tidak disebut hampir tergelincir ya. Jadi ini penting sekali ini. Sehingga dengan demikian, dengan tetanya dari tapi persen gesekan diketahui, kita dapatkan NA-nya itu adalah sama dengan Fs ya, tapi lebih kecil sama dengan mu S kalikan NB. Dengan NB-nya itu adalah Mg ya. Jadi di sini jawaban yang benar adalah ini ya. Na lebih kecil atau sama dengan mu S Mg. Kalau dijawabnya Na sama dengan mu S Mg, nah ini nilainya tidak maksimal ya, berarti tidak mengerti persoalan gaya gesekan statik. Seringkali miss-nya di situ itu ya. Di sini ya. Bahwa mu S kalikan N itu adalah harga gesekan statik maksimum. Ya. Sedangkan di sini kan ini ya, umum saja ya, Fs-nya tidak diketahui, pokoknya tidak tergelincir. Ya. Berarti lebih kecil dari nilai maksimumnya. Ini tidak, jadi kalau dijawab begini, ini tidak tepat. Oke,
Ada pertanyaan? Masih menyimak? Masih Pak, Oh, masih, enggak. masih Pak. Cuman sini Ya. rame pada buka puasa jadi makanya saya mute. Ya. Ya, selanjutnya nomor 3. Nomor 3 ya. Nah, ini soal OSK Fisika Norm 4 tahun 2016. Nah, jadi sebuah batang homogen dengan massa M dan panjang L, panjangnya L nih, situ, diikat dengan menggunakan tali yang masing-masing panjangnya L. Terdapat 2 beban yang digantung pada ujung-ujung batang B dan C. Jadi ini mestinya B-nya tuh di sini ya. Dan C-nya di sini. Ada beban di situ ya. Ya, beratnya yang di B itu 2B dan di C W itu ya. Sistem dalam keadaan setimbang pada saat terbentuk sudut V antara tali dan batang ya. Ini ada bukannya. Bukan. Oh, itu ya. Berbentuk sudut V. Kemudian antara tali dan batang itu sudutnya alfa. Ini tali, batang ya. Sudutnya alfa. Ini kan segitiga sama kaki ya. Gambarkan diagram gaya yang bekerja pada sistem tersebut ya. Nah, sistemnya itu sebetulnya batangnya ini ya. Batang homogen. Ya. Jadi pada batang ya. Nah, kita bisa. Kemudian yang kedua, carilah perumusan tegangan tali T1 dan T2 sebagai fungsi hanya dari M, G, P, alfa, dan W. Nah, sini ya. Fungsi dari itu. Oke, kita selesaikan sekarang. Nah, ini kan gambarnya seperti ini ya. Ada gaya apa saja pada batang? Yang pertama adalah gaya berat. Gaya berat ya di tengah-tengah situ. MG. Kemudian ada gaya 2W ya. 2W di titik B itu. Ada gaya W di titik C. Jadi ini titik B-nya harusnya di sini ya. Ini C-nya di situ. Kemudian ada gaya apa lagi? Gaya tegangan tali T1. Nah ini ya T1-nya. Dan tegangan tali satunya T2. Wait. Ini salah, ini T2 ya. T2. Nah ini diagram gayanya demikian ya. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5. 5 gaya ya. Ada 5 gaya. Yang mau jadi A-nya sudah terjawab. Tinggal kita mencari T1 dan T2 sebagai fungsi M, L. Nah, L-nya mungkin akan V, G ya. W dan seterusnya itu ya. Nah, coba kita lihat sekarang kalau kita mau mencari T2,
maka kita bisa ambil sebagai porosnya itu di titik B ya, di sini ya. Ini porosnya. Nah, sekarang kita coba lihat. Kalau kita ambil di titik B, berarti yang perlu diperhatikan ada 3 gaya. Kemudian vektor R-nya itu ini ya, arahnya, arah vektor R-nya ini. Nah, sekarang kita lihat satu persatu ya. MG. MG ini menyebabkan torka ke arah searah dengan jarum jam ya. Ini ya. Sehingga Arah jarum jam. searah jarum jam ya, dia memutarkan. Nah, kita bisa ambil sudutnya itu adalah theta plus 90 derajat itu ya, ini ya. V plus 90 derajat nih sudutnya itu ya. Antara vektor R dengan MG-nya itu ya. Sehingga besar torkanya, nah, besarnya saja itu adalah yang aman kita pakai besarnya ya. Untuk MG ini kita dapatkan torka MG Mas, ini kok muncul yang lain-lain. Sini aja. Ntar ini suka muncul yang lain-lain. Ini Pak, berarti sumbu X-nya itu searah dengan arah batang ya Pak ya? Oh iya, kita ambil sumbu X-nya itu dengan arah batang di sini. Yang Iya. pertama tadi itu ya, bahwa sumbu X-nya itu tergantung dari kita ini ya, porosnya di mana. Titik sumbu X itu adalah dari poros ke titik tangkap gayanya. Itu ya, penting itu Ya, Pak. patokannya. Jadi kalau di sini berarti kita dapatkan yang pertama ini ya, karena berlawanan searah dengan jarum jam ya, kita dapatkan ini tanda minus itu ya, tanda minus. Posisinya di L/2 ya, posisinya di L/2 W ya, dan MG itu ya ini ya. Sudutnya theta plus 90 derajat. Sin theta plus 90 derajat. Nah, itu untuk MG ya. Yang kedua adalah ini ya, ini W ya. Posisinya adalah di L. Jadi L kalikan W sama sudutnya juga V plus 90 derajat ya. Searah dengan jarum jam jadi minus itu ya tadi itu ya. Nah, yang ketiga tegangan T2 ya. Posisinya di L sama di sini di L. Gayanya T2. Sudutnya ini 180 derajat min alfa. Karena ini alfa ya. Jadi 180 derajat min alfa. Sehingga kita dapatkan persamaannya setengah MG, L-nya hilang ya. L-nya dicoret sini. Setelah MG cos V min W cos V plus T2 sin alfa sadar 0. Nah, sehingga T2-nya adalah
Ini dipindah, ini tinggal aljabar saja ya. T2-nya adalah setengah MB cos theta cos phi ditambah W cos phi dibagi sin alpha. So, ini hasilnya. Nah, ini perlu cermat saja ini. Perlu cepat di situ. Jadi di sini perlu cermat itu antara lain melihat ke arah mana rotasinya akan berlangsung ya. Apakah searah dengan jarum jam atau berlawanan arah dengan jarum jam itu ya. Itu ke arah mana itu menentukan tanda positif negatifnya ya. Yang di awal tadi ya. Jadi jika memutarkan ke arah ini ya, ke arah searah jarum jam negatif. Kalau berlawanan arah dengan jarum jam positif itu ya. Itu ininya ya. Nah, supaya dipegang saja itu. Kemudian yang T1 sama juga ya, tapi arah vektornya karena titik C dijadikan ini dijadikan sebagai porosnya, poros geraknya di situ. Kita bisa lihat di sini gaya-gayanya adalah gaya MG, 2W, dan T1 ya. Ini sama juga ya. Kita MG ada di tengah-tengah di sini ya. Ini batangnya yang ini ya. Batangnya MG di tengah-tengah jadi L per 2 W sin 90 derajat min V. Oh ini apa namanya? Seharusnya ini minus ya. Kan dia ini minus. Ini minus. Bentar. Betul ini ya, plus ya. Maaf. Jadi karena porosnya ada di MG-nya tuh plus juga kan Pak? Ini kita belum kayak gini. Baru daripada plus betul. Karena kan dia MG ya, MG itu karena porosnya di sini ya, tadi saya kurang teliti ya. Porosnya di C ya. Ini porosnya kan di C ya, sini. Porosnya di C. Maka MG ini memutarkan berlawanan arah dengan jarum jam kan? Ya Pak. Ya. Ya. MG ini ya. Sehingga kalau tidak ada gaya yang lain, dia memutar batang itu berlawanan arah dengan jarum jam jadi positif ya. Ini positif. Posisinya di L per 2 dari C, jaraknya itu ya. Kemudian W-nya itu MG ya. Sin 90 derajat min V. Ini sudutnya ya. Kemudian yang kedua juga W ini, 2W ya. Itu juga memutar ke arah berlawanan dengan arah jarum jam, jadi positif. L kalikan 2W ya, karena ada di posisi L. Sinus 90 derajat min V. Nah, yang ketiga itu T1. T1 itu memutar searah jarum jam. Sehingga negatif sini ya. Sin 180 derajat min alfa itu. Sehingga kalau dilanjutkan kita dapatkan persamaannya. Ya, ini ya.
Jadi seperti tadi kita dapatkan T1-nya setelah setengah mg plus 2W dibagi sin alpha cos phi ya. Cos phi sin alpha. Jadi apanya? Menentukan torka itu memang harus teliti mana porosnya, mana titik tangkap gayanya gitu ya. Nah, jadi R-nya itu dari poros ke titik tangkap ya, R-nya, kemudian F-nya itu ya dari titik tangkap itu ya. Sudutnya dibentuk. Kalau di sini diambilnya sudut yang besar-besarnya saja gitu ya. Tidak memperhatikan ini ya arahnya. Jadi sebetulnya aturannya mestinya gitu ya. Pakai aturan yang baku, tapi di sini supaya memudahkan saja ya. Ya, kadang-kadang saya juga kadang-kadang tidak teliti ya. Tapi coba nanti diperiksa ya. Kadang-kadang kan sekali jalan itu ada salah-salah gitu ya. Nah ini memang memerlukan ketelitian sih. Jadi meskipun teorinya, pemahaman teorinya bagus, tapi tidak teliti, ya bisa terjebak gitu ya. Iya, Pak. Ya, ada pertanyaan? Kalau yang soal saya tuh pembahasannya gimana, Pak? Sudah belum ya? Sama aja. Tapi memang Oh, hasilnya yang saya dapatkan nggak sesuai kunci ya? nggak sesuai kunci. Jadi Uraiannya Pak yang saya bingung itu karena dia patokannya mana gitu kan, apa, batang terus tali gitu kan, patokan sumbu X sumbu Y-nya yang saya bingung, sudut-sudutnya saya masih bingung itu, oh ya, uraian gaya-gayanya. nanti saya share aja, saya buat gitu ya. Oh Karena iya, saya baik buat Pak. di kampus, dibuat di kertas oret-oretan itu ya, tidak Oh iya. terbawa Oh sekarang di siap rumah. Bapak. Iya, saya bingungnya itu ini, penguraiannya saja, ini sudutnya jadinya gimana gitu, sudutnya Oh gitu. iya, Heeh, iya ya, Pak. Siap Pak, terima kasih banyak Pak. ya, ya. Kalau tidak ada mungkin kita akhiri dulu ya. Iya Ada Bapak. kesempatan supaya Mau sholat tarawih? ya. Kalau di Indonesia Timur ini kan sudah jam 7 malam Pak, ini siap-siap mau Oh sholat iya, tarawih. ya, Terima ya, kasih Bapak atas ilmunya hari ya, ini Bapak, sharing ilmunya. ya. Mari. Saya Ya, ini ya, saya stop share. Mudah-mudahan berguna. Nanti insya kalau Allah. ada ini pertanyaan lagi disampaikan saja ya. Dari Iya saya Pak, sekian. insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Waalaikumsalam Pak. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak, semoga berkah. Amin.